الفاتحة إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه وأزواجه وأولاده وذريته وأهل بيته الكرام ثم إلى أرواح والدينا وأمهاتنا وجميع أساتذتنا ومشايخهم وأهل سلسلتهم خصوصا مؤلف هذا الكتاب الشيخ العليم العلامة أبي الليث السمرقندي وإلى روح الشيخ العليم العلامة محمد نواوي بن عمر الجاوي وأصولهما وفروعهم ومشايخهما وأهل سلسلتهم ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات خصوصا أرواح من لا زائر لهم ولا ذاكر لهم بنية أن الله يتغشاهم الجميع بالرحمة والمغفرة ويعلي درجاتهم في الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقال الإمام المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وببركات علومه وغفر له ولوالديه ولمشايخه ولمشايخنا ولجميع المسلمين بجاه سيد المرسلين آمين. Mas'alatun, adapun ini yaitu suatu masalah. Idza qila laka wa kaifa tu'minu bil yaumil akhir. Apabila ditanyakan kepada engkau bagaimana engkau beriman kepada hari akhir, fal jawabu, maka jawabnya itu annallaha ta'ala yumitul khalaiqa kullahum illa man kana fil jannati wan nar. Bahwasanya Allah Ta'ala yaitu mematikan akan makhluk seluruhnya kecuali makhluk yang berada di dalam surga dan neraka. Ketika ada orang yang bertanya kepada kita bagaimana cara beriman kepada hari akhir, cara beriman kepada hari kiamat, maka jawabnya adalah kita beriman dan mempercayai serta beriktikad di dalam lubuk hati yang paling dalam bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyatakan terjadinya hari kiamat. Entah kapan dan entah bagaimana, yang jelas hari kiamat akan Allah Subhanahu wa Ta'ala nyatakan. Kita mempercayai, kita mengimani akan peristiwa yang namanya hari kiamat. Peristiwa yang begitu genting, peristiwa yang begitu dahsyat,
peristiwa yang begitu mengejutkan. Banyak kengerian-kengerian, huru-hara yang terjadi pada hari itu. Kita akan saksikan, dan kapan, tidak ada seorang pun yang mengetahui kapan terjadi hari kiamat. Yang jelas, kepastiannya itu bakal terwujud, kepastiannya itu bakal nyata-nyata di hadapan makhluk. Kita mengimani dan kita mempercayai akan kejadian itu. Dan pada hari kiamat, Allah Subhanahu wa ta'ala meluluh lantahkan, mematikan semua makhluk yang ada di permukaan bumi. Allah Subhanahu wa ta'ala binasakan, Allah Subhanahu wa ta'ala lenyapkan kehidupan yang ada di alam dunia. Pada hari itu adalah hari terakhir kehidupan dunia. Tidak ada sesudahnya hari kemudian. Tidak ada sesudah hari itu akan kembali terbit matahari keesokan hari. Itulah hari kiamat. Hari di mana Allah Subhanahu wa ta'ala mewafatkan, meluluh lantahkan, membinasakan semua makhluk di alam raya ini. Kecuali orang-orang yang masuk, orang-orang yang berada di dalam surga dan di dalam neraka. Mereka lah orang-orang yang sudah masuk ke dalam surga dan yang sudah masuk ke dalam neraka. Mereka kekal, mereka abadi. Tidak ada kematian sesudahnya mereka hidup di alam akhirat. Ketika mereka sudah sampai di tempat terakhir mereka, ada kalanya tempatnya di surga, ada kalanya tempatnya neraka. Dan kehidupan yang mereka alami ketika sudah berada di tempat terakhir, apakah di surga ataupun di neraka, kehidupan mereka kekal untuk selama-lamanya, tidak tertentu dengan batas waktu sampai kapan. Kecuali orang-orang yang sudah menempuh kehidupan di dalam surga dan kehidupan di dalam neraka. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga kehidupan yang kedua di alam akhirat nanti berakhir di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kenikmatan itu kenikmatan yang abadi, tidak berkesudahan. Itulah kehidupan yang kedua yang berada di alam akhirat. Selama kita masih di dunia, selama kita masih hidup di dunia, berupayalah semaksimal mungkin patuh dan taat kepada segala perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Berupaya semaksimal mungkin menjaga diri daripada menerobos larangan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kita berharap kelak di tempat akhirnya kita berada nanti ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di surganya. Amin ya rabbal alamin. Wa yuhyihimullahu ta'ala, dan kembali menghidupkan akan mereka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah Allah Subhanahu wa ta'ala meluluh lantah, membinasakan dan mematikan semua makhluk yang ada di muka bumi, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengembalikan ruh mereka ke dalam jasad mereka. Allah Ta'ala hidupkan mereka kembali ke alam akhirat. Sampailah kehidupan ini memasuki kehidupan yang kedua,
yaitu kehidupan barzakh namanya. Kawan-kawan, khususnya jamaah Majelis Ta'lim Rijalul Ghaib, kehidupan yang pertama yang kita alami saat ini, kita makan, kita tidur, kita bersenda gurau, kita bergaul dengan teman, bergaul dengan sanak famili, bergaul dengan jamaah dan yang lain-lain. Kehidupan saat ini disebutnya kehidupan duniawi. Kehidupan duniawi adalah kehidupan yang berakhir dengan masa yang ditentukan. Cepat atau lambat, ketentuan masa itu akan terjadi. Cepat atau lambat, waktu yang telah ditetapkan akan habis, kehidupan itu akan terjadi dan bakal dialami oleh setiap manusia. Ada yang belum sampai terjadinya hari kiamat. Kehidupan yang mereka jalani itu telah habis lantaran Allah Subhanahu wa ta'ala wafatkan mereka dari alam dunia. Ada yang di usia 50 tahun, di usia 60 tahun, di usia 40 tahun, bahkan lebih muda lagi dari itu. Allah Subhanahu wa ta'ala wafatkan mereka, meninggalkan kehidupan duniawi ini, menyongsong untuk kehidupan yang kedua, yaitu kehidupan akhirat. Yang jelas kehidupan duniawi adalah kehidupan yang ada batas akhirnya. Jauh atau dekat, lama atau sebentar, kita akan temui sampai pada batas yang Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan. Lain dengan kehidupan yang kedua, yaitu kehidupan barzakh namanya. Dan ini yang disebut kehidupan yang kedua. Allah Subhanahu wa ta'ala mengembalikan ruh-ruh makhluk seluruhnya ke jasad-jasad mereka untuk kembali Allah Subhanahu wa ta'ala hidupkan. Lalu untuk apa Allah Subhanahu wa ta'ala kembali menghidupkan makhluk seluruhnya dengan mengembalikan ruh-ruh mereka ke dalam tubuh mereka? Yaitu untuk persiapan menjawab daripada pertanyaan dua malaikat Munkar wa Nakir. Allah Subhanahu wa ta'ala kembalikan akal dan pemahaman mereka. Allah Subhanahu wa ta'ala kembalikan ucapan mereka. Allah Subhanahu wa ta'ala kembalikan rasa mereka. Sehingga ketika malaikat Munkar wa Nakir bertanya dengan pertanyaan yang begitu menggelegar, dengan pertanyaan yang begitu menakutkan, ahli kubur mengerti apa yang dipertanyakannya. Dan bila ahli kubur adalah termasuk orang-orang yang diberikan taufik untuk menjawab pertanyaan, maka ahli kubur tersebut mampu menjawab pertanyaan malaikat Munkar wa Nakir dengan benar. Dan bila ahli kubur ini termasuk orang-orang yang tidak diberikan taufik untuk menjawab, maka ahli kubur hanya terdiam, termenung. Lalu oleh malaikat Munkar wa Nakir dipukullah ahli kubur lantaran tidak menjawab pertanyaannya. Karena ahli kubur telah diberikan rasa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala layaknya orang yang hidup, maka ahli kubur merasakan sakit. Ahli kubur merasakan sakit akan pukulan malaikat Munkar wa Nakir.
Moga-moga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita orang-orang yang kelak ketika ditanyai oleh malaikat munkar wa nakir adalah orang-orang yang diberikan taufik untuk menjawab pertanyaannya. Amin ya rabbal alamin. Dan beruntunglah kita semasa hidup di dunia menjadi orang-orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada para malaikat Allah, beriman kepada kitab-kitab, beriman kepada para rasul, dan juga beriman kepada hari kiamat. Karena orang-orang yang beriman itu kelak di alam kubur, setelahnya mereka mendapatkan pertanyaan malaikat munkar wa nakir, dan Allah Subhanahu wa ta'ala taufikkan kepadanya untuk mampu menjawab pertanyaan malaikat munkar wa nakir, tentu kenikmatan demi kenikmatan didapat oleh ahli kubur yang mukmin. Tetapi orang-orang yang kafir, orang-orang yang munafik di alam dunia, sampai sepeninggal mereka terus dalam keadaan kafir, terus dalam keadaan munafik, mereka tentu mendapat pukulan, mendapat keperihan lantaran pukulan malaikat munkar wa nakir, dan tak henti-henti rasa sakit, rasa perih yang mereka alami karena perolehan pukulan dari malaikat munkar wa nakir. Dan beruntung, sungguh beruntung orang-orang mukmin meskipun di dunianya memang dia berbuat nista, meskipun di dunianya dia masih berbuat dosa, meskipun di dunianya dia masih melanggar akan larangan Allah, tapi setelah sepeninggal dunia dia masih membawa iman, masih beruntung. Kenapa? Karena ada hari-hari di mana siksa dan kepedihan orang mukmin yang berbuat dosa tadi Allah Subhanahu wa ta'ala angkat siksanya. Orang mukmin di dunia, taruhlah seperti manusia biasa, tentu banyak melakukan kesalahan, kekhilafan, kenistaan, dan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di alam kubur, orang-orang mukmin yang seperti itu, ada hari-hari di mana Allah Subhanahu wa ta'ala angkat siksa dari mereka, yaitu hari Jumat dan pada bulan Ramadan. Orang-orang yang mukmin tapi dia bermaksiat, dia memiliki dosa kepada Allah, pada hari Jumat Allah Subhanahu wa ta'ala angkat siksa darinya. Pada bulan Ramadan juga Allah Subhanahu wa ta'ala angkat siksa darinya. Mengapa? Karena menghormati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah keberuntungan kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam memiliki hari-hari istimewa, memiliki hari-hari mulia, memiliki hari-hari agung. Dan pada hari Jumat itulah hari keagungan bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pada bulan Ramadan adalah bulan keagungan bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga di antara umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mendahului kita, yang telah meninggal dunia lebih dulu dari kita,
di setiap hari Jumat, di setiap bulan Ramadan, Allah subhanahu wa ta'ala angkat siksa dari mereka. Allah subhanahu wa ta'ala angkat azab dari mereka. Mengapa? Karena menghormati Nabi mereka, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang baik. Jadikanlah kami orang-orang yang tulus di dalam menjalani segala perintah-Mu dan menjauhi segala larangan-Mu. Dan jadikanlah kami umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam umat-umat yang baik, umat-umat yang menjunjung tinggi sunnah Nabi-Mu, umat-umat yang mengangkat tinggi kemuliaan dan kehormatan Nabi-Mu. Amin amin ya rabbal alamin. Ya Allah ya Rabbana, pada bulan Ramadan ini sudah banyak umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah meninggal dunia. Ku memohon kepadamu ya Allah, angkatlah azab, angkatlah siksa dari mereka, umat-Mu, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Dan begitu juga orang-orang yang meninggal dunia pada hari Jumat dan malamnya, maka azabnya hanya dirasa sebentar oleh mereka orang-orang yang meninggal dunia pada hari Jumat dan malam Jumat. Sesudah itu berhenti dan tidak kembali lagi pada akhirnya hari kiamat. Sungguh beruntung kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, kadzalika yuhyillahul mauta. Seperti demikianlah Allah subhanahu wa ta'ala menghidupkan kembali orang-orang yang mati. Setelah itu Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada malaikat Israfil untuk meniupkan sangkakala yang kedua. Setelah tiupan pertama, Allah Ta'ala hancurkan, Allah Ta'ala binasakan semua makhluk yang ada di muka bumi. Setelah 40 tahun berlalu, kembali Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan malaikat Israfil untuk meniupkan sangkakala yang kedua. Maka pada tiupan ini bangkitlah semua makhluk dari kubur-kubur mereka untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mempertanggungjawabkan setiap amal yang dilakukan semasa di dunia. Setelah mereka hidup, mereka bangkit dari kubur-kubur mereka, Allah Subhanahu wa Ta'ala ajak mereka, giring mereka ke suatu tempat mahsyar namanya, yaitu tempat yang sangat luas. Mereka dalam keadaan tidak bersendal, mereka dalam keadaan bertelanjang, tidak ada sehelai benang pun yang menempel di tubuh mereka. Mereka dalam keadaan tidak tersunat. Mereka digiring semua menuju tempat mahsyar namanya, dan disitulah tempat di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala kumpulkan untuk dihadapkan segala proses perhitungan amaliyah mereka semasa di dunia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
yauma yajma'ukum liyaumil jama'. Dan pada hari itulah Allah subhanahu wa ta'ala kumpulkan kalian untuk menyongsong, untuk menyaksikan proses perhitungan setiap amal daripada makhluk. Wa yahsyuruhum, dan mengumpulkan mereka di suatu tempat, yaitu mahsyar namanya. Wa yuhasibuhum, dan memeriksa Allah subhanahu wa ta'ala akan amal masing-masing makhluk. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa kafa bina hasibin, dan cukuplah aku menjadi zat yang amat menghitung. Itulah kuasa Allah subhanahu wa ta'ala. Amat kuasanya Allah subhanahu wa ta'ala, amat kuasanya Allah. Makhluk yang begitu jutaan banyaknya, bahkan miliaran, mampu oleh Allah subhanahu wa ta'ala dihitungnya amal satu persatu. Tidak ada yang kurang, tidak ada yang tak terhitung amal perbuatan dari mereka. Yang baik, meskipun amalnya sedikit, tetap kebaikan itu akan muncul di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Atau amal yang sedikit itu adalah amal buruk, tetap akan terhitung di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. La yugadiru saghiratan wala kabira. Tidak ada sesuatu amal perbuatan pun, baik yang kecil ataupun yang besar, tentu Allah subhanahu wa ta'ala akan memeriksanya dengan sedetil-detilnya pada setiap orang. Maha kuasanya Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara mereka ada makhluk Allah subhanahu wa ta'ala yang diperiksa dengan pemeriksaan yang begitu sangat-sangat seleksi. Sampai dia pikir ada amaliyahnya yang dahulu di dunia dia lakukan, itu amaliyah buruk. Dia kira Allah subhanahu wa ta'ala tidak menghitungnya. Ternyata di hadapan orang banyak, disaksikan oleh orang-orang banyak, ternyata amal buruk yang sangat kecil itu Allah subhanahu wa ta'ala tampakkan di hadapan makhluk lainnya, guna untuk mempermalukan dia. Betapa malu makhluk ini saat diperiksa amal buruknya di hadapan makhluk yang lain. Oleh karena itu, pernah sewaktu-waktu saya sampaikan orang yang pandai-pandai menutup aib orang lain semasa di dunia. Dia tutup rapat, jangan sampai ada orang lain yang tahu akan aib saudaranya. Semasa di dunia dia tutup rapat-rapat sebisa dia. Maka orang ini tentu di alam akhirat akan Allah tutup aibnya dari pandangan manusia seluruhnya. Tapi sebaliknya, orang-orang yang di dunia dia selalu menceritakan, dia selalu mengumbar aib saudaranya di hadapan orang. Dia membuka sana, dia membuka aibnya di sini. Kelak pada hari akhir, Allah subhanahu wa ta'ala akan mempermalukan dia. Yaitulah pada saat pemeriksaan amal. Dia pikir amal buruknya ini dia yang dia lakukan dahulu tidak terhitung. Rupa-rupanya Allah subhanahu wa ta'ala angkat ke permukaan sehingga orang lain mengetahui betapa kejinya orang ini, dan dia merasa begitu malu di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Terlebih bagi orang-orang kafir dan orang-orang yang munafik,
mereka betul-betul Allah Subhanahu wa ta'ala permalukan di hadapan manusia lainnya. Wal'iyazu billahi ta'ala. Wa yahkumu bainahum bil adl, dan menetapkan dan menghukum oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di antara makhluk seluruhnya dengan seadil-adilnya. Itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Alaihissallahu biahkamil hakimin, bala wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Tidakkah alaihissallahu biahkamil hakimin, tidakkah Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang amat sangat bijaksana, amat adil di dalam menghukum, amat sangat adil di dalam menentukan keputusan di antara makhluk. Kita jawab, bala, betul ya Rabb, betul ya Rabb. Engkau zat Allah Ta'ala yang begitu amat adil. Tubna ilaik ya Allah, ya Allah, tubna ilaik batina wa zahir, tubna ilaik batina wa zahir. Dan yang mula-mula Allah Subhanahu wa ta'ala pertanyakan, yang mula-mula Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan keadilan di mahsyar, yang mula-mula Allah Ta'ala nilai amaliyah makhluk seluruhnya di padang mahsyar yang kemudian akan diperlihatkan kepadanya adalah amaliyah salatnya. Masya Allah, amaliyah salat adalah amaliyah yang pertama oleh Allah Subhanahu wa ta'ala akan periksa pertama kali. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam sabdakan, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-salah. Yang mula-mula amaliyah yang dihisab pada hamba nanti di hari kiamat adalah salat. Faman saluhat saluha sairu amalih, siapa saja orang yang bagus salatnya, maka tentu baguslah seluruh amalnya. Waman fasadat fasada sairu amalih, dan siapa orang yang rusak amaliyah salatnya pada saat pemeriksaan awal, maka tentu akan rusaklah pula seluruh amalnya yang lain. Setelah selesai proses semua itu, dari mulai dibangkit ke kubur, dari mulai penggiringannya manusia seluruhnya ke mahsyar, proses perhitungan amal, lalu Allah Subhanahu wa ta'ala giring, bawa mereka seluruhnya ke as-sirat. As-sirat ini adalah jembatan yang membentang antara mahsyar dan tempat terakhir, yaitu surga atau neraka. Jembatan yang begitu tipis, lebih tipis dari rambut dan lebih tipis lagi dari tajamnya pedang. Orang-orang makhluk yang selamat akan melewati jembatan tersebut seperti cepatnya kilat. Wallahu a'lam, siapa saja mereka yang akan melewati jembatan as-sirat tersebut dengan secepat kilat. Ada lagi yang masih cepat, cuman kecepatannya seperti geledek. Ada yang lagi seperti angin, ada yang seperti burung. Saat melewati jembatan as-sirat, ada yang seperti kuda, ada yang bahkan berlari-lari saat melewati jembatan as-sirat,
ada yang berjalan, bahkan ada yang merangkak. Mereka berbeda-beda. Mereka berbeda-beda saat melalui jembatan ini. Tentu amaliyah mereka lah yang menentukan cepat atau lambat untuk sampai kepada tumpuan terakhir mereka, surgakah atau neraka. Mudah-mudahan kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah orang-orang yang dijadikan tempat tumpuan terakhirnya, yaitu surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan saat melewati jembatan As-Sirat termasuk orang-orang yang dipermudah langkahnya, termasuk orang-orang yang dipermudah lewatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Faman kana minal malaikati wal jinni wal insi fa innahum yatalashawna. Maka siapa orang yang adalah dari golongan malaikat, jin dan manusia, fa innahum yatalashawna, maka sesungguhnya mereka itu akan mati. Faman kana fasiqan lam yabqa fin nari ba'dal hisabi, maka siapa orang yang adalah dia, yaitu orang yang fasik, orang yang berbuat dosa, lam yabqa, tidaklah tinggal orang tersebut finari, di dalam neraka, ba'dal hisab, sesudah dihisab. Golongan-golongan orang atau golongan-golongan makhluk yang pada saat dimusnahkan, diluluh lantahkan kehidupan dunia ini oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena proses hari kiamat, maka makhluk seperti malaikat, jin dan manusia semuanya akan mati tanpa menyisa. Semua akan mati tanpa menyisa, pun malaikat-malaikatnya. Tetapi para malaikat itu mati sesudahnya tiupan yang kedua. Pada saat tiupan yang pertama, tidak ada salah satu makhluk dari malaikat pun, tidak ada yang mati. Lakin la yamutu ahadun minal malaikah qablan nafkhatil ula. Sesudah tiupan yang pertama, ya, malaikat juga mati. Artinya tidak seperti manusia dan jin. Manusia dan jin sebelum ditiupkannya trompet yang pertama oleh malaikat Israfil, kan sudah ada yang kita lihat wafat, menemui ajal karena batas usianya sampai di situ. Tetapi untuk malaikat saja, mereka tidak ada yang mati selama hidup di dunia. Kematian mereka sesudahnya tiupan yang pertama. Seperti itu maksudnya. Jadi antara malaikat, jin dan manusia, kalau jin dan manusia ada umur dunia, mereka mati tergantung sudah habis atau belum ajalnya. Kalau memang sudah habis ajalnya di usia tertentu, maka jin dan manusia ini mati sebelum ditiupkannya trompet atau sangkakala oleh malaikat Israfil. Tapi untuk malaikat, selama di dunia, ya, selama belum ditiupkannya trompet sangkakala, tidak ada satu makhluk pun dari malaikat yang mati, tidak ada. Kecuali sesudahnya ditiupkan trompet atau sangkakala yang pertama oleh malaikat Israfil, baru mereka, para malaikat mati. Itu pun tidak semua, ya, itu pun tidak semua. Ada malaikat-malaikat yang sudah ditiupkan trompet atau sangkakala yang pertama oleh malaikat Israfil tetap masih hidup,
Di antaranya adalah malaikat hamalatul arsh dan malaikat-malaikat pemimpin-pemimpinnya, yaitu berjumlah 4: Jibril, Mikail, Israfil, dan Israel. Sesudah tiupan pertama mereka nggak mati, malaikat hamalatul arsh dan keempat malaikat ini. Fa innahum yamutuna ba'daha. Dan malaikat yang terakhir mati adalah malaikat pencabut nyawa. Malaikat pencabut nyawa. Dan ada yang mengatakan malaikat hamalatul arsh adalah tetap abadi, walaupun terjadi hari kiamat mereka tetap hidup di alam dunia. Ini golongan malaikat, manusia dan jin. Orang-orang yang fasik adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi dia berbuat dosa. Dia melanggar akan perintah Allah, dia menjalani larangan Allah, dia berdosa kepada Allah, tetapi dia tidak bergelimang di dalam kenistaan dan dosanya itu. Ketaatannya masih lebih tinggi daripada dosanya. Inilah yang disebut orang-orang fasik. Orang-orang fasik di alam akhirat kelak, mereka tetap dimasukkan ke neraka, tetapi tergantung dosanya seberapa banyak, kesalahannya seberapa besar. Setelah bersih daripada dosa dan kemaksiatan dan kedurhakaannya kepada Allah, bersih di neraka, baru oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dipindahkannya ke dalam surga. Kenapa bisa masih diangkat dan dipindahkan ke dalam surga? Karena dasar keimanannya. Karena dasar keimanannya yang masih melekat di dalam hati. Perlu diperhatikan keimanan. Jangankan banyak, sedikit aja iman kita bawa saat kematian kita, itu dapat menyelamatkan kita dari siksa azab neraka ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma tsabbitna bil iman ya Allah, ya Allah, ya Allah. Moga-moga orang yang sudah meninggal dunia dari orang tua kita, barangkali ada yang sudah meninggal, saudara kita, tetangga, orang-orang yang kita cintai, teman-teman kita semua, mereka meninggal dalam keadaan iman. Karena keimanannya lah yang dapat menolong mereka terlepas dari siksa, dari azab yang pedih dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ammal mu'minuna fa fil jannati khalidun. Dan adapun orang-orang mukmin, maka di dalam surga lah tempat mereka kekal. Wa ammal kafiruna fa fin nari khalidun. Dan adapun orang-orang kafir, maka di dalam neraka lah tempat mereka kekal. Orang-orang mukmin adalah orang-orang yang wafat dalam keadaan muslim, mukmin, tidak pernah kufur, waliyazubillah. Ya, meskipun dia berdosa di alam dunia, tetap tempat terakhir dan bakal kekalnya yaitulah di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi orang-orang kafir, mereka baik dari kalangan manusia ataupun kalangan jin,
Mereka adalah orang-orang yang hidup di atas kekafiran. Meskipun tadinya mereka beriman. Artinya masuk orang murtad di sini. Orang kafir asli atau murtad, mereka di neraka adalah orang-orang yang kekal abadi di neraka terus menerus sampai hari kiamat, sampai tak ada batasnya, bahkan mereka mendapatkan azab yang sangat pedih. Pertanyaannya, lalu apakah orang-orang yang sudah masuk ke surga itu bisa diangkat, dipindahkan masuk ke neraka? Jawabannya, orang-orang yang masuk ke surga itu tidak mungkin dipindah masuk ke neraka. Dan orang-orang yang sudah masuk ke surga ini tentu tidak akan keluar lagi dari kenikmatan surga. Kecuali orang-orang yang masuk ke neraka, selama dia mukmin, mati dalam keadaan Islam, iman, tidak pernah kufur, tentu walaupun masuk ke neraka sebelumnya bisa dipindahkan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang masuk ke surga itu ada dua jenisnya. Pertama, nggak masuk ke neraka dulu langsung ke surga, ada. Dan ada lagi orang yang masuk ke surga dulu, tergantung seberapa banyak dosa yang dia lakukan semasa di dunia, baru masuk ke surga. Ada dua orang yang masuk ke surga. Wala tafnal jannatu wan naru wala ahluhuma, dan tidaklah akan mati oleh surga atau binasa, hancur oleh surga dan neraka, wala ahluhuma, dan juga tidak penghuni keduanya. Wa man syakka fi syai'in min hadhil asya'i faqad kafara, dan siapa orang yang ragu-ragu di dalam memahami, meyakini keyakinan dari ini, keyakinan-keyakinan, maka sungguh dia kufur. Ketentuan yang tadi sudah disampaikan adalah ketentuan-ketentuan yang menjadi akidah kaum muslim dan mukmin. Harus diyakini dengan seteguh hati bahwasanya proses terjadinya hari kiamat seperti itulah, sampai akhirnya ke tempat yang terakhir, yaitulah surga atau neraka. Wallahu alam biswab. Cukup apa yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan bisa kita ambil manfaatnya, dan moga-moga setelah kita mengetahui betapa keimanan itu menjadi dasar yang sangat penting untuk menyelamatkan kita di akhirat kelak, moga-moga kita terus menjaga keimanan kita, terlebih bisa menambah kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana li walidina wal mu'minin. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'alaihi. Ya Hannan, Ya Mannan, Ya Qadimal Ihsan, Bahru judik malyan, jud lana bil ghufran, jud li hadzal insan abda su'in khazyan, min dhunubih wahlan khaif annak ghadban. Ya Hanan, Ya Mannan, Ya Qadimal Ihsan,
بحر جودك مليان جد لنا بالغفران ربنا نستعفيك ربنا نسترضيك ولنا ظن فيك يا رجاه للإيمان يا حنان يا منان يا قديم الإحسان بحر جودك مليان جد لنا بالغفران اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله هدانا الله وإياكم إلى صراطه المستقيم والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.